Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Wijilestari dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 11232400087. Di sini saya akan memaparkan tugas Sistem Informasi Manajemen. Jurnal yang saya ambil adalah Penerapan Sistem Informasi Manajemen PT Gas Alam Sejahtera Sidoarjo yang ditulis oleh Radinal Rizky Setianto dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas 45 Surabaya. Latar belakang dari jurnal ini yaitu dunia bisnis menjadi lebih kompetitif dan mengembangkan cara-cara yang lebih canggih untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. PT Gas Alam Sejahtera Sidoarjo masih mengandalkan pencatatan manual dalam mengelola data dan transaksi yang menyebabkan kesulitan dalam pencarian data dan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Kondisi ini menunjukkan perlunya penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer agar proses pengolahan data menjadi lebih efisien, efektif, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, perusahaan menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan informasi secara real-time karena sistem yang ada saat ini belum terkomputerisasi secara menyeluruh. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini bersifat kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung kepada manajemen admin dan karyawan PT Gas Alam Sejahtera Sidoarjo. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan analisis data dilakukan secara deskriptif, kualitatif untuk menggambarkan peran sistem informasi manajemen di perusahaan tersebut. Menurut O'Brien dan Marrakas 2013, komponen-komponen sistem informasi terdiri dari input berupa sumber-sumber data, memperoleh data menjadi informasi, output berupa produk-produk informasi yang didukung oleh kontrol sistem, dan penyimpanan data. Sistem informasi tersebut didukung oleh 5 pilar, yaitu yang pertama ada hardware resource atau perangkat keras. Hardware yang dimaksud adalah komputer pada PT Gas Alam Sejahtera. Perangkat komputer disediakan namun hanya untuk digunakan untuk membuat nota, sehingga yang direkord dalam komputer hanya data penjualan saja, sedangkan yang lainnya masih disimpan secara manual, dicatat di dalam buku besar manual, sehingga sangat sulit bagi perusahaan jika ingin mencari informasi perusahaan, misal data customer, data karyawan, dan sebagainya. Yang kedua ada software resource atau perangkat lunak. Sistem informasi seharusnya memiliki software atau aplikasi atau sistem komputer yang mampu mengelola semua informasi perusahaan sehingga output dari informasi tersebut mampu dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan pada PT Gas Alam Sejahtera belum memiliki sistem atau software yang mampu mengelola informasi perusahaan. Pada PT Gas Alam Sejahtera hanya ada sistem untuk penjualan sehingga informasi yang sudah terkomputerisasi hanya penjualan. Yang lain masih dicatat secara manual sehingga output dari sistem tidak dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga ada people resource atau pengguna. Sistem informasi manajemen dirancang untuk memudahkan pimpinan dalam membuat keputusan. Secara umum, pengguna sistem informasi manajemen dibagi menjadi kelompok pemakai ekstern atau intern. Pengguna intern yaitu para pimpinan pada setiap fungsi atau divisi, sedangkan pengguna eksternal diantaranya para pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah, pelanggan, pemasok, pesaing, serikat, pekerja, dan masyarakat. Saat ini, PT Gas Alam Sejahtera membuat laporan berkala agar pihak eksternal dapat membaca kondisi perusahaan. Tanpa adanya sistem informasi manajemen yang sudah terkomputerisasi, pengguna tidak mengetahui kondisi perusahaan secara real time. Yang keempat ada data resource atau sumber data. Data yang dikumpulkan dan membentuk sebuah database, misalnya kumpulan katalog penjualan, kumpulan data karyawan, dan lain sebagainya, tersebut menjadi salah satu database dalam satu folder. Dengan demikian, ketika perusahaan membutuhkan data, misalnya data karyawan, maka pengguna cukup mengetik keyword dan data karyawan saja. Pada PT Gas Alam Sejahtera saat ini belum memiliki sistem berbasis komputer. Semua masih manual sehingga manajer atau pengguna informasi kesulitan ketika ingin mencari suatu data, misal data karyawan. Pengguna harus mencari di buku karyawan dan membacanya satu persatu.
Yang kelima ada network resource atau sumber jaringan. Jaringan sistem informasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Misalnya, komputer sales terhubung dengan komputer admin terhubung dengan komputer accounting sehingga admin mampu mengakses informasi dari data sales, begitu juga accounting mampu mengakses informasi dari admin. Namun pada prakteknya di gudang, hanya ada satu komputer yang digunakan oleh admin, divisi lainnya tidak ada fasilitas komputer karena memang pencatatan masih menggunakan buku tulis manual. Jadi sales masih harus membuat laporan tersendiri untuk admin dan admin membuat laporan untuk accounting. Jadi berdasarkan hasil penelitian di PT Gas Alam Sejahtera Sidoarjo, diketahui semua pencatatan transaksi dan informasi lainnya dilakukan secara manual yaitu dengan buku catatan, sehingga sangat sulit bagi manajemen untuk mencari satu data saja. Laporan keuangan dan laporan lainnya juga dibuat secara berkala sehingga perusahaan tidak bisa mengetahui kondisi perusahaan secara real time. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk PT Gas Alam Sejahtera Sidoarjo untuk melakukan komputerisasi atas sistem informasi manajemen. Dengan membuat sistem informasi manajemen, perusahaan mendapatkan keuntungan di antaranya meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Dapat disimpulkan yaitu PT Gas Alam Sejahtera dalam prakteknya menggunakan catatan manual dan belum komputerisasi. Catatan manual menghasilkan laporan secara berkala. Hal ini mengakibatkan perusahaan tidak dapat diterima pada tanggal tersebut sehingga bisa segera diplagiasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.